7 Juni tahun 1945, jam 5:30 pagi. Langit keabu-abuan, di atas Teluk Brunei, Borneo Utara. Di depanmu terbentang armada raksasa, kapal-kapal perang, kapal induk, kapal penjelajah, perusak, dan ratusan kapal pendarat yang berderet seperti deretan gigi baja di atas laut yang tenang. Di geladak salah satu LCE Landing Craft Infantry, Letnan II John Jack Henderson dari 215 TH Battalion AIF berdiri diam, tangannya meremas erat tali webbing di dada. Helm HM Katunia sudah penuh embun. Seragam kaki basah oleh campuran keringat dan kabut laut. Di sekelilingnya, puluhan prajurit Australia lain menunggu dalam diam, tegang bayonet terpasang. Senapan Linfield nomor 4 di tangan. Dan ransel berat yang membuat bahu mereka terasa seperti ditarik ke bawah. Di kejauhan, di garis pantai yang masih diselimuti kabut, daratan Borneo menunggu. Di balik pepohonan kelapa dan hutan bakau itulah, pasukan Jepang bertahan bersiap mempertahankan wilayah yang sudah mereka kuasai sejak ke 1942 dari arah Lot. Suara dentuman meriam menggema memecah batas antara malam dan pagi. Boom! Satu kilatan oranye menyala dari moncong meriam 8 inci AC, MEAEC. Tak lama kemudian, tembakan lain menyusul dari kapel-kapel tempur Amerika dan Australia yang berjajar seperti tembok baja di belakang mereka. Gelombang tembakan artileri terus menghantam daratan pantai, hutan, posisi meriam pantai, dan titik-titik yang sudah ditandai oleh pengintai sebelumnya. Bagi Jack, getaran setiap tembakan terasa sampai di tulang. Lantai baja LCE bergetar. Beberapa prajurit tanpa sadar membuat tanda salib, yang lain hanya menatap kosong ke depan, mencoba menyembunyikan rasa takut yang menyelinap di balik keberanian. Target utama, Pantai Brown, Pantai Green, dan daerah sekitar Muara Brunei. Suara komandan kapal terdengar lewat pengeras. Infanteri, bersiap untuk pendaratan. Di atas mereka langit dipenuhi suara menggerung pesawat-pesawat sekutu. Lockheed Lightning P-38, Mitchell B-25, dan B-Fighter RAF melintas, menyapu pantai dengan roket dan tembakan senapan mesin. Asap mulai mengambang di sepanjang garis pantai tipis, tapi cukup untuk menandai bahwa pertempuran sudah dimulai, bahkan sebelum prajurit pertama menginjakan kaki di pasir Borneo. Namun, kisah ini tidak dimulai di sini. Untuk memahami bagaimana sekutu merebut kembali Borneo dari tangan Jepang, kita harus mundur ke beberapa tahun sebelumnya. Ke saat Jepang pertama kali menginjakan kaki di pulau kaya minyak ini. Desember tahun 1941, ketika Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke Asia Tenggara dan Pasifik. Borneo adalah salah satu target utama. Di Tarakan, Balikpapan, dan daerah sekitarnya, terdapat ladang minyak yang menjadi urat nadi industri dan perang. Jepang tahu betul, tanpa minyak, kapal-kapal mereka berhenti, pesawat-pesawat mereka grounded, dan mesin perang kekaisaran akan lumpuh. Januari tahun 1942, pasukan Jepang melancarkan operasi amfibi ke Tarakan dan Balikpapan. Pertahanan KN Yellowkoninklijk, Nederlands-Indisch Leger, dan unsur-unsur kecil pasukan sekutu di Hindia Belanda kalah jumlah, kalah perlengkapan, dan tidak siap menghadapi serangan terkoordinasi dari laut dan udara. Dalam hitungan minggu, sebagian besar Borneo jatuh ke tangan Jepang. Di kota-kota pesisir seperti Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan, bendera Belanda dan Inggris diturunkan, diganti dengan Hinomaru bendera matahari terbit. Penduduk lokal Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa perantauan, Bugis, dan berbagai kelompok etnis lain tiba-tiba harus hidup di bawah pemerintahan militer Jepang. Di Kalimantan Utara, wilayah seperti Sandakan, Jesselton, kini kota Kinabalu, dan Brunei menjadi bagian dari sistem pertahanan Jepang di garis depan. Jepang mengerahkan unit-unit garnisun seperti Divisi ke-37 dan elemen dari Angkatan Darat ke-56 dan kedua, dengan ribuan prajurit ditempatkan di pesisir, gunung, dan sepanjang jalur minyak serta pelabuhan, benteng, artileri pantai, bunker beton. Posisi senapan mesin tersembunyi di antara pepohonan dan bukit-bukit karst, serta jaringan parit diperkuat. Mereka tidak sekadar menduduki Borneo, mereka mengubahnya menjadi benteng. Namun di balik semua itu, ada sisi kelam yang jarang diceritakan. Dalam angka, di Sandakan, ribuan tawanan perang Australia dan Inggris ditahan dalam kamp yang buruk dan kelak dipaksa melakukan Sandokan Death Marches, salah satu tragedi paling mengerikan di Asia Tenggara. Di tempat lain, kerja paksa, kekurangan makanan, dan penindasan membuat kehidupan sehari-hari penduduk lokal
berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Tahun 1944, peta perang di Pasifik mulai berubah. Amerika Serikat mendesak Jepang mundur dari Kepulauan Solomon, New Guinea, dan Filipina. Namun ada satu masalah besar. Logistik, kapal-kapal, pesawat, tank, dan seluruh mesin perang sekutu membutuhkan bahan bakar dalam jumlah yang luar biasa besar. Disinilah Borneo kembali menjadi penting. Ladang minyak Balikpapan dan sekitarnya dianggap sebagai salah satu sumber minyak terbaik di Asia. Bagi Jepang, itu adalah garis hidup. Bagi sekutu, itu adalah kunci untuk memutuskan garis suplai musuh, sekaligus meningkatkan suplai bahan bakar mereka sendiri untuk operasi lanjutan. Pada awal 1945, Markas Besar Jenderal Douglas MacArthur merencanakan serangkaian operasi yang disebut Operasi Obo Serangkaian Pendaratan di Borneo, yang dilaksanakan oleh pasukan Australia di bawah komando 1 Korps Letnan Jenderal Leslie Morsheed. Obo 1, Tarakan. Obo 6, Brunei dan Labuan. Obo 2, Balikpapan. Tujuan utama mereka adalah merebut kembali Borneo, menghancurkan instalasi Jepang, menguasai pelabuhan dan lapangan udara, serta mengamankan ladang minyak dan jalur laut untuk mendukung operasi ke utara. Itulah sebabnya, pagi 7 Juni tahun 1945 ini menjadi begitu penting. Hari itu bukan sekadar operasi amfibi lain. Itu adalah awal dari akhir kekuasaan Jepang di Borneo, bagian utara. Kembali ke Teluk Brunei. Ombak kecil memukal-mukal lambung LCI yang dinaiki Jack dan kawan-kawannya. Di tanggannya, ia menggenggam senapan Lee Enfield, sementara di pinggang tergantung granat Mills dan bayonet yang mengkilat samar. Di tengah deru mesin kapal pendarat, suara perintah terdengar jelas. Obo Six Phase One. Pendaratan di Labuan dan pantai sekitar Brunei dimulai sebentar lagi. Ingat, Intel melaporkan pertahanan Jepang tidak sekuat di Tarakan atau Balikpapan, tapi mereka fanatik. Jangan pernah meremehkan mereka. Di samping Jack, seorang kopral bernama Harris menarik napas panjang. Jack, katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh deru mesin. Kau pernah pikir, berapa banyak dari kita yang benar-benar bakal turun dari kapal ini dan pulang hidup-hidup? Jack menatap garis pantai yang makin dekat. Di balik kepulan asap artileri, ia bisa melihat siluet pepohonan dan kontur pantai yang mulai jelas. Ia menelan ludah, mencoba menahan rasa takut yang mengepul di dadanya. Kurasa, jawab Jack pelan. Kita pikir itu nanti saja. Sekarang, yang penting turun dulu dari kapal ini. Dari belakang seorang perwira muda, wajahnya tegang, tapi suaranya mantap, berjalan menyusuri barisan. Dengar semua, teriaknya. Tugas kita hari ini, mengamankan pantai, bergerak ke dalam, dan merebut posisi kunci di sekitar muara Brunei. Artileri sudah menghantam posisi garis depan musuh, tapi jangan harap mereka semua hilang. Begitu ram turun, kalian bergerak, jangan berhenti di pantai. Bergerak ke depan, jangan menumpuk jadi target empuk. LCI berbelok sedikit, mengikuti gelombang kapal-kapal lain yang membentuk formasi. Di kiri kanan, Jack bisa melihat LCVP Landing Craft. Vehicle, personel yang rendah, dipenuhi prajurit dengan wajah tegang. Beberapa menggenggam brand gun, yang lain membawa mortar ringan dan radio set di punggung. Di langit, satu pesawat pembom melintas lebih rendah dari yang seharusnya. Dari perutnya deretan bom kecil jatuh, menghantam area di balik pantai. Ledakan-ledakan kecil tapi beruntun menyala, menambah kebisingan dan getaran di udara. Jack menghela napas panjang. Dalam beberapa menit, sejarah akan mencatat pendaratan sekutu di Borneo Utara ini sebagai bagian dari operasi OBO ke-6. Tapi bagi Jack dan para prajurit di sekelilingnya, yang akan datang bukanlah fase operasi di atas peta, melainkan pasir, peluru, krisis, dan keputusan hidup mati dalam hitungan detik. Sirena pendek meraung tanda. "Stand by!" teriak awak kapal. "Bersiap!" sahut sang perwira. Kau bisa membayangkan, seandainya kau berdiri di posisi Jack saat itu, bau solar bercampur asap mesiu, dentum meriam yang terus mengguncang udara, dan garis pantai yang terus membesar di hadapanmu. Setiap meter yang mendekat berarti satu langkah lebih dekat pada Jepang dan pada ketidakpastian. LCI kini hanya beberapa ratus meter dari pantai. Gelombang menggoyang kapal, percikan air asin mengenai wajah para prajurit. Ram turun dalam 3, 2. Jack menarik napas terakhir yang sedikit tenang. Setelah itu, semua akan berubah menjadi kekacauan. 1. Mesin meraung, lambung kapal beradu dengan pasir dangkal, dan
Mesin meraung lebih keras ketika LCI menghantam dasar pasir dangkal. Getaran kasar merambat dari lunas kapal ke telapak kaki para prajurit. Tali-tali penahan ram depan terlepas dengan dentang logam. Lalu, brok, ram baja di haluan jatuh menghantam air, menyibakkan cipratan asin bercampur lumpur. Di depan Jak terbentang pemandangan yang beberapa detik lalu hanya ia lihat sebagai garis kabur di kejauhan. Pantai berpasir kecoklatan, barisan pohon kelapa yang condong oleh angin, dan di baliknya, dinding hijau lebat hutan Borneo yang tampak tenang. Terlalu tenang. Go, 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 go. Teriakan awak kapal dan perwira bercampur jadi satu. Jack melompat pertama dari barisannya. Sepatu bot menjejak air setinggi lutut. Air asin yang bercampur lumpur dan minyak masuk ke dalam sepatu. Dingin, menusuk. Ia menunduk refleks, memegang erat Lee Enfield di dada, berlari menerobos ombak kecil menuju pasir yang lebih kering. Sekejap, hanya suara deru mesin kapal, gelegar meriam kapal tempur di belakang, dan bunyi kaki puluhan prajurit yang berlari. Lalu, seperti menjawab kehadiran mereka, tat-tat-tat-tat, suara senapan mesin Jepang memecah udara dari arah pepohonan. Peluru menghantam air di depan Jack, mencipratkan air seperti percikan hujan batu. Butiran pasir beterbangan ketika proyektil lain menghantam garis pantai. Seorang prajurit beberapa meter di kiri Jack terpeleset dan jatuh, namun bangkit lagi, terdorong semangat dan ketakutan yang sama. Down! Ambil cover! Jack menjatuhkan diri di balik gundukan pasir rendah. Napasnya terengah. Di sampingnya Kopral Harris terbaring miring, berusaha memasang bipod brand gun di atas pasir. Jack, cover aku, serunya. Jack mengangkat Lee Enfield, mengintip ke arah hutan. Di antara asap tipis dan bayangan pepohonan, ia bisa melihat kilatan kecil moncong senapan mesin yang meletup. Ia menarik napas, membidik. Tarikan pelatuk terasa berat sepersekian detik sebelum dor! Recoil familiar mendorong bahu Jack. Ia tak tahu apakah pelurunya mengenai sasaran, tapi ia tak berhenti. Isi ulang, bidik, tembak lagi. Di sisi lain garis pantai, gelombang pertama prajurit Australia terus merayap. Sebagian berlari, sebagian merunduk dan merangkak, menyelinap di belakang batang pohon kelapa tumbang. Drum-drum yang hanyut, atau kawe-kawa kecil yang baru tercipta oleh ledakan artileri sekutu. Di belakang mereka, kapal-kapal pendarat berikutnya mulai mendekat, membawa peralatan yang lebih berat, mortar, radio, dan bahkan kendaraan ringan. Labuan dan pantai sekitar Brunei sedang diserbu dengan kekuatan penuh. Di balik garis pohon, Kapten Nakamura, komandan salah satu detasemen pertahanan pantai Jepang, menatap ke arah laut dengan teropong tua yang lensa luarnya sudah tergores. Wajahnya letih, seragamnya lusuh. Ia tahu benar hari ini, pada dasarnya mereka bertempur dalam perang yang hampir mustahil dimenangkan. Sejak 1944, Borneo semakin terisolasi. Kapal-kapal suplai Jepang banyak yang tenggelam oleh kapal selam dan pesawat sekutu. Amunisi makin menipis. Makanan makin sedikit. Garnisun di Brunei dan Labuan tidak lagi menerima perlengkapan seperti dulu. Tetapi perintah dari atas jelas, bertahan sampai peluru terakhir, sampai napas terakhir. Targetkan pada kapal pendarat terdekat. Suara Nakamura terdengar keras, berusaha menembus suara meriam kapal sekutu yang terus menghantam wilayah di belakang mereka. Senapan-senapan mesin Type 92 dan Type 96 berjajar dalam sarang tembak yang tersembunyi di antara akar pepohonan dan parit-parit yang disamarkan. Beberapa meriam kecil antibot ditempatkan di balik tanah timbun yang menjorok ke pantai. Para prajuritnya banyak, di antaranya masih sangat mudah menaikkan senjata mereka, menggigit bibir, dan menarik pelatuk dengan tangan yang bergetar. Mereka tahu, musuh di depan mereka bukan pasukan kecil seperti yang mereka hadapi di awal perang. Ini adalah prajurit Australia yang terlatih, didukung armada raksasa, dan datang dengan satu tujuan, merebut kembali Borneo. Peluru Tracer Maroronai melintas rendah di atas kepala Jack dan kawan-kawan. Salah satu peluru menghantam drum kosong di depan mereka, memantul dan menimbulkan bunyi dentang logam yang memekakan. Sebuah mortir Jepang jatuh tak jauh di belakang garis pantai dan meledak, mengirimkan pasir dan serpihan logam ke udara. Namun bedanya, kali ini Jepang tidak bisa menguasai langit. Pesawat-pesawat sekutu yang sejak subuh membombardir posisi mereka kini melintas lebih rendah, hampir menyentuh pucuk pohon kelapa. Sebuah bullfighter menukik
dan menyapu area di belakang garis pertahanan Jepang dengan tembakan kanon dan roket. Ledakan-ledakan lokal merobek parit dan lubang perlindungan, memaksa beberapa penembak Jepang diam atau terluka. Nakamura menunduk ketika serpihan kayu dan tanah beterbangan di sekelilingnya. Ia mencengkeram pedang perwira di pinggang, bukan karena hendak menggunakannya saat itu juga, tapi lebih sebagai pengingat. Ia tidak boleh mundur. Di laporan sejarah nanti, garnisonnya mungkin hanya tercatat sebagai angka. Tapi hari ini, bagi mereka, pantai ini adalah garis terakhir. Di sisi pantai Jack mendengar suara peluit. Perwira yang sama tadi Letnan Harris komandan peleton merangkak maju, wajahnya bercampur pasir dan keringat. Sekarang, tim 1 maju, tim 2 cover. Jack termasuk dalam tim 1. Ia bangkit separuh tubuh, berlari zigzag, sementara tim 2 menembakkan rentetan tembakan penutup ke arah hutan. Di depan, beberapa meter, ada gundukan pasir dan batang pohon roboh yang bisa dijadikan perlindungan berikutnya. Setiap langkah terasa lebih berat dari langkah sebelumnya, bukan karena ransel atau senjata, tapi karena setiap meter ke depan berarti semakin dekat dengan garis tembak Jepang. Ia melompat di balik batang pohon itu, jatuh telentang, napas memburu. Di sebelahnya seorang prajurit lain berterengah-engah sambil memeriksa magazin senjatanya. "Aku kira," kata Burke, sambil tersenyum miring di tengah kepanikan. "Mereka bilang pantai ini relatif ringan pertahanannya." Jack terkekeh pendek, hampir seperti batuk. "Ini versi ringan mereka, Burke. Kau tak mau tahu versi beratnya. Perlahan tapi pasti. Pola klasik pertempuran infanteri modern terbentuk. Sebagian bergerak, sebagian menembak, lalu bergantian. Di belakang, mortir-mortir sekutu mulai ditembakkan, memukul posisi-posisi Jepang yang diidentifikasi oleh pengamat depan. Ledakan-ledakan mortir 3 inci dan 4,2 inci menambah simfoni kehancuran di tepi pantai itu. Di kejauhan, ke arah kanan Jack, ia bisa melihat bendera kecil berkibar di atas sebuah kapal pendarat lain, unit Zenny Engineers. Australia sudah mulai mengamankan area untuk membangun poin logistik. Gelombang kedua dan ketiga pendaratan akan membutuhkan tempat aman untuk menurunkan amunisi, bahan bakar, dan peralatan lain. Pendaratan ini bukan sekadar tindakan militer sesaat. Ini adalah proses membangun pijakan sekutu di Borneo. Setiap jengkal pantai yang mereka rebut hari itu akan menjadi dasar untuk langkah berikutnya. Mengepung garnisun Jepang di Labuan, menguasai Brunei Town, mengamankan pelabuhan, dan kemudian bergerak lebih jauh ke pedalaman. Begitu beberapa sektor pantai relatif aman dari tembakan langsung, perintah berikutnya datang. "Siap maju ke dalam hutan depan kita." Jack menatap garis pohon yang hanya berjarak ratusan meter. Bagi orang yang tidak tahu, hutan Borneo mungkin tampak indah hijau, lebat, eksotis, tapi bagi infanteri yang akan memasukinya, itu berarti kelembaban yang menyesakan. Acet, nyamuk malaria, jalur sempit yang bisa dipasangi ranjau, dan patroli Jepang yang menghilang dan muncul kembali seperti bayangan. "Jangan berkelompok rapat," peringat Letnan Harris, "jaga jarak." Mereka suka memasang jebakan dan sergapan di jalur masuk hutan. Saat mereka maju perlahan, melewati batas pasir dan vegetasi rendah, suara tembakan mulai berkurang. Bukan karena musuh sudah habis, tapi karena jarak pandang semakin pendek. Bau asin laut perlahan berganti menjadi bau tanah basah, daun, dan udara lembab. Di belakang, di pantai, bendera Australia dan Union Jack mulai dikibarkan di beberapa titik. Perwira sinyal sibuk menyiarkan laporan ke kapal-kapal di laut pantai Brown. Sebagian aman. Unit-unit telah menembus garis pantai, memulai fase berikutnya. Sementara itu, di tempat lain sepanjang Borneo di Tarakan yang sudah lebih dulu diserang, di balik papan yang masih menunggu giliran prajurit-prajurit lain sedang bersiap atau bertempur dalam operasi yang menjadi bagian dari mozaik besar pembebasan Borneo. Bagi Jack dan unitnya, langkah mereka hari itu mungkin hanya terasa seperti satu pendaratan di satu pantai kecil, tapi pada skala yang lebih besar. Setiap peluru yang ditembakkan dan setiap meter yang mereka rebut adalah bagian dari jawaban atas satu pertanyaan besar. Bagaimana sekutu merebut kembali Borneo dari tangan Jepang? Dan jawabannya, seperti yang baru saja dimulai di pantai Brunei ini, adalah satu pantai, satu parit, satu kota, satu pertempuran dalam rangkaian panjang operasi yang terencana namun tetap brutal di lapangan. Mereka melangkah memasuki hutan, meninggalkan pantai yang kini penuh kawah dan bekas ledakan. Di depan mereka menunggu jalan sempit, sungai kecil, kampung-kampung lokal, dan pasukan Jepang yang belum menyerah. Perang di Borneo baru saja memasuki babak paling rumitnya. Hutan di depan garis pantai
segera menelan suara laut di belakang mereka. Begitu Jack dan Platonnya masuk lebih jauh, dunia berubah. Cahaya matahari terpotong kanopi daun yang rapat. Udara menjadi berat dan lembab, dan setiap langkah menimbulkan bunyi ranting patah yang terasa terlalu keras di tengah kemungkinan adanya mata dan telinga musuh di mana-mana. Jack mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Di depannya, jalur tanah kecil yang baru saja mereka temukan berbelok ke kiri, mengarah ke pedalaman pulau kecil Labuan, yang menjadi salah satu sasaran utama operasi Obogen 6. Menurut briefing sebelum pendaratan, Labuan bukan sekadar pulau kecil biasa. Di sini ada lapangan udara dan pelabuhan strategis yang akan dijadikan basis untuk operasi lanjut sekutu di utara Borneo. Periksa kiri kanan. Cari jebakan. Bisik Letnan Harris. Dua prajurit di depan, termasuk Burke, melangkah hati-hati, matanya mengamati tanah dan semak dengan teliti. Jepang terkenal gemar memasang ranjau, tripwire, dan jebakan improvisasi dari granat tangan yang diikat dengan tali. Satu kesalahan kecil bisa berarti hilangnya satu regu. Suara burung dan serangga memenuhi udara. Tapi di antara semua itu, ada sesuatu yang lain. Rasa tegang yang membuat benda-benda biasa seperti akar pohon dan tonjolan tanah, si kaneken, bisa meledak kapan saja. Clear sejauh ini, laporan Burke pelan. Mereka bergerak lagi, langkah demi langkah. Jarak menuju sasaran pertama mereka sebuah persimpangan jalan dan kamp kecil Jepang yang dilaporkan intel semakin pendek. Labuan, pulau kecil, nilai besar sementara Jack dan Platonnya menyusuri hutan. Di tempat lain di Labuan, pertempuran berlangsung sengit. Unit-unit Australia lain, khususnya dari 24 TH Brigade, bergerak menuju lapangan udara dan posisi benteng Jepang di sepanjang punggung bukit kecil. Di salah satu bukit itu, Kapten Nakamura menatap peta kusam yang terbentang di atas meja kayu darurat. Bintik-bintik merah menandai posisi pasukannya yang tersisa. Garis pensil menunjukkan sektor pertahanan yang seharusnya mereka jaga. Nyatanya, setelah pemboman kapal perang dan serangan udara berhari-hari, banyak sektor itu kini hanya ada di peta di lapangan. Parit-parit tertimbun, bunker runtuh, dan regu-regu kecil terputus komunikasi. Setiap jam yang bisa mereka paksa sekutu habiskan di Labuan adalah jam tambahan bagi unit Jepang lain di pedalaman Borneo, untuk bersiap atau untuk sekadar bertahan hidup. Pertahankan posisi di sekitar lapangan udara, katanya akhirnya. Tarik pasukan cadangan ke garis kedua, jangan mundur tanpa perintah. Di luar, bunker prajurit-prajurit muda Jepang banyak, yang bahkan belum berusia 20, mengencangkan helm mereka, menggenggam arisaka, dan bersiap menghadapi serangan yang datang. Kembali ke peleton Jack. Sedang diatur Tuan, jawab sang pengangkut mortir sambil membongkar tabung dan kaki 3 mortir 3 inci. Dalam hitungan menit, proses standar kembali berulang. Pengamat depan mengidentifikasi kira-kira lokasi sarang senapan mesin Jepang, meneriakan koordinat kasar. Lalu mortir mulai memuntahkan granat satu persatu. Ledakan di puncak bukit mengirimkan tanah dan asap ke udara. Sebagian meriam kecil Jepang membalas, tapi jumlah mereka sudah jauh berkurang. Jack mengintip di sela-sela tanah. Di puncak bukit itu, ia bisa melihat bayangan prajurit Jepang yang berlari dari satu lubang ke lubang lain. Kadang menembak, kadang hanya menghindari serpihan. Mereka tak lagi punya jalur mundur yang jelas. Di belakang mereka hanya ada pulau kecil dan laut, dengan kapal-kapal sekutu yang mengelilingi seperti dinding baja. Kita dorong ke kiri, kata Harris. Tim 1, flank dari kiri bukit. Tim 2 tetap di sini suppressing fire. Jack adalah bagian dari tim 1. Mereka melingkari lereng bukit, memanfaatkan vegetasi dan patahan tanah sebagai perlindungan.
Tembakan itu menghantam dada lawan, yang terjatuh ke belakang tanpa sempat mengatakan apa-apa. Jack mengatup rahang, memaksa dirinya terus bergerak. Dalam beberapa jam, posisi-posisi utama Jepang di bukit itu mulai runtuh satu persatu. Beberapa prajurit Jepang memilih bertahan sampai akhir. Yang lain mencoba mundur ke dalam hutan atau menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Namun di pulau sekecil Labuan, pilihan mereka sangat terbatas. Ketika sore mulai turun, bendera Australia sudah mulai dikibarkan di dekat lapangan udara. Labuan secara militer praktis jatuh ke tangan sekutu meski kantong-kentong perlawanan Jepang masih tersisa di beberapa sudut dan gua. Sementara Labuan digempur, elemen lain dari operasi Obo 6 bergerak ke arah Brunei, di daratan utama Borneo Utara. Kota pelabuhan yang pernah tenang itu telah bertahan-tahan, berada di bawah pendudukan Jepang. Gedung-gedung, gudang, dan pelabuhan digunakan untuk kepentingan militer, suplai, perbaikan kapal, dan kontrol atas jalur laut di sekitar. Ketika pasukan Australia mulai mendekat, artileri kapal kembali mengambil peran. Bendera yang berbeda, jawab lelaki tua pelan. Tapi mungkin, kali ini, mereka datang untuk mengusir yang lebih jahat. Untuk banyak penduduk lokal, kedatangan sekutu bukan sekadar pergantian bendera. Itu adalah harapan akan berakhirnya eksekusi, kerja paksa, dan ketakutan yang menghantui setiap malam. Namun bahkan, ketika pantai-pantai direbut dan kota-kota pelabuhan mulai kembali ke tangan sekutu, ada luka besar di Borneo yang belum sepenuhnya diketahui para prajurit di garis depan. Sandakan. Di Sandakan, di pantai timur Laut Borneo, ribuan tawanan perang Australia dan Inggris ditahan sejak awal pendudukan. Mereka dipaksa bekerja membangun lapangan udara dan fasilitas militer. Seiring memburuknya situasi Jepang, perlakuan terhadap mereka semakin keras, makanan semakin sedikit, dan pengawasan semakin brutal. Pada 1945, ketika sekutu mendekat, kamp itu tidak disiapkan untuk diserahkan dengan tertib. Sebaliknya, Jepang memaksa para tawanan melakukan perjalanan paksa melalui hutan menuju ranau perjalanan yang kelak dikenal sebagai Sandakan des Marcos. Sebagian besar tidak pernah selamat. Saat Jack dan pasukannya berjuang di Labuan dan Brunei, mereka belum tahu detailnya. Mereka hanya mendengar desas-desis dari intel, laporan radio yang terpotong, dan cerita singkat dari penduduk lokal yang pernah melihat rombongan tawanan yang kurus, disiksa, dan kemudian lenyap ke dalam hutan. Bagi Jack, nama Sandakan mungkin baru akan punya arti penuh setelah perang berakhir, ketika daftar korban diumumkan, dan cerita-cerita mulai bermunculan. Tapi bayangan tragedi itu sudah menggantung di atas setiap langkah mereka di Borneo, bahkan jika mereka belum menyadarinya. Malam itu, di sebuah posisi yang baru diamankan di Labuan, Jack duduk bersandar di dinding parit yang lembab. Di kejauhan, suara tembakan sesekali masih terdengar, tanda bahwa kantong perlawanan Jepang belum sepenuhnya padam. Ia tahu, di balik kegelapan itu, ada musuh yang masih bertahan. Penduduk lokal yang menunggu nasib. Dan rahasia-rahasia kelam perang seperti yang mungkin terjadi di tempat bernama Sandakan yang suatu hari akan mengisi halaman-halaman buku sejarah. Untuk saat ini, tugas mereka jelas. Bertahan malam ini. Dan besok, bergerak lagi. Pagi masih muda ketika bunyi mesin kapal kembali mendominasi telinga Jack. Beberapa hari setelah Labuan dan Brunei relatif aman, perintah berikutnya turun. Pasukan Australia akan melakukan operasi yang jauh lebih besar. Obo 2, pendaratan di Balikpapan. Jika Labuan dan Brunei adalah pintu gerbang, maka Balikpapan adalah jantung, kota pelabuhan, dan pusat ladang minyak paling penting di Borneo. Jack berdiri di geladak kapal transport yang kini berlayar di Laut Jawa, menuju pantai timur Borneo. Di tangannya bukan lagi rasa tegang pertama kali turun seperti di Brunei, tetapi perpaduan antara kelelahan dan kewaspadaan yang sudah matang. Ia tahu, setiap operasi baru berarti daftar nama baru di laporan korban. Di kejauhan, garis samar pantai Balikpapan mulai terlihat. Namun sebelum pasukan infanteri mendekat, sekutu sudah berhari-hari menghantam kota itu
dengan salah satu bombardemen laut dan udara terbesar di kawasan ini. Kapal-kapal perang Amerika dan Australia menembakkan ribuan peluru artileri, sementara pesawat pembom menghantam tangki-tangki minyak, kilang, dan instalasi pelabuhan. Dari laut, Jack melihat kolom-kolom asap hitam tebal menjulang tinggi dari daratan, seperti tiang-tiang raksasa yang menandai betapa pentingnya tempat ini dan betapa hancurnya ia kini. Balikpapan bukan lagi sekadar kota. Ia adalah medan tempur industri, di mana kilang, pipa, dan tangki minyak berubah menjadi sasaran militer. Selamat datang di Balikpapan, gumam Burke di samping Jack, mencoba bercanda. Kalau kita selamat, mungkin kita bisa buka SPBU di sini. Jack tersenyum tipis. Asal bukan kita yang jadi bahan bakarnya. Operasi Obo II berbeda dari Labuan dan Brunei dalam satu hal penting. Skala. Di sini, ribuan prajurit Australia dari 7th Division dikerahkan, lengkap dengan tank, amfibi, kendaraan lapis baja, artileri lapangan, dan dukungan udara dekat yang intens. Tujuannya jelas, merebut Balikpapan secepat mungkin, namun tetap meminimalkan korban di pihak sendiri. Meski itu berarti, kota dan instalasi minyaknya harus dibayar dengan kehancuran besar-besaran. Di ruang briefing sebelum pendaratan, Jack dan kawan-kawannya kembali menatap peta besar yang ditempel di dinding. Pantai-pantai diberi kode, Red Beach, Yellow Beach, dan lainnya. Jalur-jalur maju, ditandai panah-panah tebal menuju kilang minyak, pelabuhan, dan bukit-bukit yang menjadi posisi pertahanan utama Jepang. Seorang mayor menunjuk salah satu titik di peta. Ini adalah pantai tempat kalian akan mendarat. Pertahanan Jepang di sini diperkirakan kuat ranjau, kawat berduri, lubang anti-tank, dan posisi senjata yang berkamar di perbukitan sekitar. Tapi ingat, kita sudah menghujani mereka dari laut dan udara selama berhari-hari. Percayalah, mereka sudah terguncang, meski bukan berarti tak berbahaya. Satu persatu perwira menjelaskan tugas tiap unit. Siapa yang menyingkirkan ranjau, siapa yang mendukung dengan tembakan, siapa yang bergerak pertama ke dalam kota, siapa yang mengamankan kilang minyak yang tersisa. Di atas kertas semuanya tampak rapi. Di lapangan, Jack tawakan ada kekacauan, suara, dan keputusan instan yang tak pernah muncul di peta. Ketika pagi pendaratan tiba, Jack kembali merasakan sensasi yang sudah ia kenal. Suara mesin kapal pendarat, dentuman meriam dari belakang, dan garis pantai yang perlahan membesar di depan mata. Namun kali ini, ada tambahan. Bau minyak yang terbakar. Bahkan sebelum mereka mencapai pantai, aroma tajam itu sudah merayap masuk, menusuk hidung dan tenggorokan. LCE kembali menghantam perairan dangkal. Seperti di Brunei, ram jatuh dengan suara berat, dan sekali lagi, perintah yang sama menggema, "Go, go, go." Namun, pantai Balikpapan berbeda. Di depan mereka, bukan hanya pasir, tetapi ladang ranjau dan kawat berduri yang tergelar secara sistematis. Unit Zeni yang mendarat lebih awal sudah mencoba membuka jalur, menandainya dengan bendera-bendera kecil, tapi tetap saja, risiko menginjak ranjau setiap langkah terasa nyata. Jack berlari mengikuti jalur yang sudah ditandai. Matanya terus menyapu tanah. Di kiri, sebuah ledakan tiba-tiba mengangkat seorang prajurit ke udara ranjau anti-tank yang dipicu oleh berat badan dan perlengkapan. Suara pekikan bercampur ledakan membuat sejenak dunia mengecil, menjadi titik-titik teriakan dan asap. "Lanjutkan, jangan kumpul." Letnan Harris, yang kini sudah tampak lebih kurus dan lelah daripada beberapa minggu lalu, tetap berteriak sekuat tenaga. Ia tahu, jika pasukannya terhenti dan menumpuk di pantai, mereka akan menjadi sasaran sempurna bagi mortir dan senapan mesin Jepang yang masih bertahan di bukit-bukit. Dari atas tebing karang dan bukit rendah yang mengapit pantai, prajurit-prajurit Jepang menembak dari bunker beton dan lubang tembak yang sudah disiapkan berbulan-bulan. Mereka memanfaatkan setiap sudut tanah tinggi, memaksa sekutu maju di bawah hujan peluru. Tapi sekutu datang dengan sesuatu yang sebelumnya jarang mereka miliki di awal perang. Kekuatan material yang luar biasa. Tang-tang amfibi mulai merayap dari laut, merobek kawat berduri, dan menembak langsung ke bunker-bunker yang mengeluarkan api. Artileri lapangan yang mulai didaratkan segera melibatkan diri, menembak ke lereng bukit di mana posisi meriam Jepang berada. Jack dan unitnya bergerak dari satu titik perlindungan ke titik lain, menunggu momen ketika tembakan Jepang mereda sejenak setelah dihantam artileri atau tank, lalu maju lagi beberapa meter. Di tengah kekacauan itu,
Sepotong realitas aneh muncul. Di belakang pantai di arah kota, siluet-siluet tangki minyak raksasa tampak masih berdiri. Sebagian sudah terbakar, sebagian lain menganga kosong seperti saksi bisu bahwa perang modern kini juga berkisar soal siapa yang menguasai bahan bakar. Begitu pantai relatif aman dan kepala jembatan terbentuk, operasi bergeser ke tahap berikut. Merebut instalasi minyak dan kawasan industri Balikpapan. Jack kini bertempur di lanskap yang jarang ia temui sebelumnya. Bukan hutan lebat seperti di Brunei atau bukit kecil Labuan, tetapi labirin pipa, tangki, bangunan beton, dan rangka baja kilang minyak yang hancur. Di antara sisa-sisa industri itu, pasukan Jepang menyusun pertahanan baru memanfaatkan dinding beton yang tebal dan lorong-lorong sempit sebagai benteng. Periksa setiap sudut, setiap pintu, perintah Haris. Mereka bisa bersembunyi di mana saja. Jack memasuki sebuah bangunan rendah yang dulu mungkin kantor teknis. Kini, jendela-jendelanya pecah, kortis-kortis berserakan di lantai, dan bekas kebakaran menghitamkan langit-langit. Di pojok ruangan, ada meja besar dengan peta tua lapangan minyak Balikpapan, tersisa nyaris utuh. Ironis, pikir Jack, bahwa peta yang dulunya digunakan teknisi untuk mengatur aliran minyak, kini menjadi bagian dari medan pertempuran. Tiba-tiba, suara tembakan dari ruangan sebelah memantul keras di lorong. Jack dan Burke spontan tiarap, lalu bergerak posisi. Teriakan dalam bahasa Jepang terdengar putus, cepat disusul ledakan granat kecil yang menghantam dinding. Pertempuran di kilang tidak lagi tentang jarak ratusan meter, melainkan aturan brutal pertempuran jarak dekat. Siapa yang pertama melihat, pertama menembak, dan pertama menarik pelatuk dengan cukup dingin untuk mengabaikan gemetar tangannya. Di luar, di antara rangka-rangka baja, pipa yang bengkok dan tangki raksasa yang robek, tang-tang sekutu dan tim infanteri lain terus menekan mundur posisi Jepang sedikit demi sedikit. Namun seperti biasa, mereka jarang menyerah. Banyak yang bertempur sampai peluru terakhir, atau memilih melakukan serangan bunuh diri, terbatas dengan granat dan bayonet, ketika posisi mereka diserbu. Di pinggiran kota Balikpapan, penduduk lokal menatap dengan campuran takut dan lega ketika pasukan Australia masuk. Beberapa rumah kayu hangus tersisa dari pemboman, sementara yang lain masih berdiri, meski rapuh. Di antara reruntuhan itu, figur-figur kurus laki-laki, perempuan, anak-anak muncul perlahan, memastikan bahwa mereka tidak sedang menuju ke bahaya baru. Seorang lelaki Bugis paruh baya mendekati pos sementara Australia. Kedua tangannya terangkat, menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata. Dengan bahasa Melayu yang dicampur kata-kata Belanda yang tersisa, ia mencoba menjelaskan bahwa banyak pemuda lokal dipaksa bekerja di instalasi minyak, digiring ke kem-kem kerja paksa, atau hilang di pedalaman. Jack tidak mengerti semua kote-katanya, tapi ia bisa menangkap satu hal dari wajah lelaki itu. Campuran duka dan harapan. Bagi penduduk lokal, perang ini bukan soal strategi global atau nama operasi. Ini soal keluarga yang dibawa pergi dan belum kembali, sawah yang ditinggalkan, dan hidup yang setiap hari berada di bawah ancaman. Di beberapa tempat, penduduk mulai membantu sekutu, menunjukkan jalur-jalur pintas, lokasi kamp Jepang, atau tempot-tempot di mana ranjau mungkin dipasang. Kerjasama ini, meskipun sering informal dan berbahaya, menjadi bagian dari puzzle besar bagaimana sekutu dapat bergerak lebih efektif di Borneo. Seiring hari-hari berlalu, Balikpapan perlahan tapi pasti jatuh sepenuhnya ke tangan sekutu. Lapangan udara diamankan, pelabuhan dikuasai, dan sisa-sisa unit Jepang yang tidak tewas melarikan diri ke pedalaman, mencoba bertahan di hutan dan pegunungan. Di peta besar di markas komando sekutu, garis-garis merah yang dulu menunjukkan wilayah kendali Jepang di Borneo kini terpotong-potong. Tarakan, Labuan, Brunei, Balikpapan satu persatu menjadi titik biru yang menandakan kawasan yang sudah direbut. Apa yang dulu tampak sebagai benteng Jepang yang kokoh, kini berubah menjadi jaringan kantong-kantong terisolasi, sulit disuplai, dan perlahan kehabisan waktu. Di salah satu malam setelah pertempuran di Balikpapan mereda, Jack duduk di atas peti amunisi di dekat pelabuhan. Di belakangnya, siluet tangki minyak yang terbakar masih memancarkan cahaya kemerahan di langit. Di depannya, kapal-kapal sekutu mondar-mandir menurunkan suplai dan mengangkut korban. Jadi, begini cara mereka merebut kembali Borneo, gumam Burke, duduk di sampingnya. Satu pantai, satu kota, satu ladang minyak. Sampai akhirnya mereka tak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Jack mengangguk pelan. Ia tahu, meskipun peta sekarang menunjukkan keberhasilan,
Di lapangan setiap kemenangan berarti daftar panjang nama yang tak akan pernah kembali ke rumah. Dan perang, meski di Borneo posisi Jepang kini tampak rapuh, belum resmi berakhir. Di kejauhan, di tempat lain di Asia dan Pasifik, pertempuran masih berlangsung. Namun, di sini di Pulau Kaya Minyak ini, jawaban atas pertanyaan bagaimana sekutu merebut kembali Borneo dari tangan Jepang sudah mulai terlihat jelas sebagai rangkaian operasi yang melelahkan, berdarah, dan sangat bergantung pada kombinasi kekuatan laut, udara, dan infanteri yang rela maju di bawah peluru. Borneo kini hampir kembali jatuh ke tangan sekutu. Tapi bab terakhirnya penyerahan Jepang dan nasib para tawanan serta penduduk lokal masih menunggu di depan. Balikpapan masih berbau perang. Beberapa hari setelah pertempuran besar mereda, kota itu seperti makhluk raksasa yang tersengal penuh luka. Namun perlahan mulai bernapas lagi. Asap dari tangki minyak yang terbakar masih menggumpal di langit. Meskipun tak sepekat hari-hari awal bombardemen, puing-puing beton, pipa patah, dan rangka baja yang gosong menjadikan pemandangan yang dulu industri menjadi seperti lanskap pasca bencana. Jack berjalan di antara reruntuhan dengan langkah pelan. Tugas hari itu bukan lagi menyerbu bunker atau membersihkan parit, melainkan menyisir kantong-kantong kecil perlawanan Jepang dan memastikan area industri aman. Namun, ancaman belum hilang. Di balik setiap sudut runtuhan bangunan, masih mungkin ada 1 atau 2 prajurit Jepang yang memilih bertempur sampai mati daripada menyerah. Jangan terlalu santai, kata Letnan Harris di belakangnya. Mereka suka menunggu sampai kita merasa aman, baru muncul. Jack mengangguk. Ia dan timnya memasuki sebuah bangunan yang dulunya gudang. Di dalam, drum-drum minyak terguling, beberapa bocor, meninggalkan genangan yang memantulkan cahaya remang dari luar. Dalam keheningan itu, suara kecil seperti benda jatuh terdengar dari sudut gelap. Jack mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Senapan Lienfield-nya terarah ke sumber suara. Keluar, teriaknya. Keluar sekarang! Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Lalu, dari kegelapan, muncul sosok bukan prajurit Jepang, melainkan seorang pria lokal kurus, dengan pakaian compang-camping. Tangannya terangkat tinggi, wajahnya penuh ketakutan. Jangan tembak! Jangan tembak! Ia mengulang kata-kata itu dalam bahasa Melayu yang patah-patah, namun cukup dimengerti. Di belakangnya, muncul 2 sosok lain, seorang perempuan dan anak kecil. Mereka bukan musuh, melainkan saksi hidup dari bagaimana kota ini berubah menjadi medan perang. Tangis pelan anak itu menggema di gudang yang kosong. Rasanya lebih menusuk daripada suara tembakan. Jack menurunkan senapan pelan-pelan. Aman, aman, katanya pelan. Meski ia tahu orang-orang ini mungkin tak mengerti bahasanya. Tapi nada suaranya, gesturnya, cukup untuk memberi sedikit ketenangan. Sementara di kota-kota pelabuhan seperti Balikpapan, Tarakan, dan Brunei, kekuatan Jepang sudah patah. Di pedalaman Borneo, cerita berbeda sedang berlangsung. Unit-unit kecil Jepang yang terputus dari suplai dan komunikasi bertahan di hutan, pegunungan, dan kam-kam tersembunyi. Di salah satu pos kecil di pedalaman Kalimantan, seorang perwira Jepang bernama Letnan Sato duduk di depan radio tua yang sudah lama tak menerima pesan jelas. Antena yang tadinya terhubung lancar ke jaringan komando, kini lebih sering hanya menangkap suara gangguan dan potenggen-potunggan siaran sekutu yang entah dari mana. Ia menatap anak buahnya belasan prajurit yang tersisa. Kebanyakan kurus, seragam lusuh, senjata terawat tapi amunisi menipis. Mereka tahu Borneo sebagian besar sudah lepas dari genggaman mereka. Namun perintah terakhir yang mereka terima dari komando daerah jelas tidak menyerah. Selama Kaisar belum merintahkan sebaliknya, kata Sato pelan suatu malam, kita tetap berada di sini. Salah satu prajurit muda memberanikan diri bertanya, Tek, apakah bantuan masih akan datang? Sato terdiam sejenak, menatap ke kegelapan hutan di luar. Ia tahu jawaban jujurnya. Tidak, kapal-kapal suplai Jepang sudah banyak tenggelam. Pangkalan mereka di Filipina dan Nugini sudah jatuh, dan Borneo kini dikelilingi armada sekutu. Namun ia tidak mengucapkan itu. Kita lakukan tugas kita, katanya akhirnya. Seperti yang selalu kita lakukan. Bagi sekutu, merebut Borneo bukan sekadar simbol, itu adalah langkah strategis. Pelabuhan-pelabuhan dan lapangan udara yang mereka kuasai segera diubah menjadi basis logistik dan operasi. Di Labuan, Brunei, Tarakan, dan Balikpapan, unit teknik dan Zeni bekerja tanpa henti memperbaiki landasan pacu, menambal dermaga, dan merapikan gudang. Di salah satu lapangan udara yang baru saja dibersihkan,
Jack berdiri di tepi landasan, menyaksikan pesawat-pesawat sekutu mendarat dan lepas landas. Beberapa membawa suplai amunisi, makanan, obat-obatan. Yang lain membawa staf komando, teknisi, dan personel pendukung yang akan mengubah Borneo menjadi titik tumpu untuk operasi lanjutan. Aku masih heran, kata Burke, sambil menatap pesawat yang baru mendarat. Betapa cepat mereka mengubah tempat yang baru kemarin jadi medan tembak, sekarang jadi lapangan logistik. Jack mengangkat bahu. Itu bagian dari perang juga, Burke. Bukan cuma soal siapa yang tembak siapa, tapi siapa yang bisa bawa lebih banyak makanan, lebih banyak bensin, lebih banyak peluru. Dan disitulah Borneo memegang peranan. Meski banyak kilang minyak dan fasilitas sudah hancur oleh bombardemen sekutu sendiri, penguasaan atas kawasan ini tetap berarti memutuskan akses Jepang ke sumber minyak. Bahkan jika minyaknya tak segera bisa digunakan oleh sekutu, setidaknya Jepang tak lagi bisa mengandalkannya. Di bulan-bulan terakhir 1945, suasana di Borneo berubah pelan-pelan. Di atas kertas pertempuran besar sudah mereda, tapi di lapangan, prajurit seperti Jack masih terus melakukan patroli, menyisir hutan, dan menjaga instalasi penting. Suatu siang yang lembab di sebuah pos dekat Balikpapan, radio markas berbunyi lebih ramai dari biasanya. Jack dan beberapa prajurit lain berkumpul di sekitar operator radio yang berusaha menyerap informasi dari suara serak yang datang dari markas lebih tinggi. Ada apa? Tanja Haris. Tanja Haris. Operator itu mendengarkan beberapa detik lagi sebelum menjawab. Suaranya setengah tidak percaya, katanya. Amerika menjatuhkan bom baru. Bom yang sangat besar di Jepang. Di kota bernama Hiroshima. Dan beberapa hari kemudian, Nagasaki, sejenak, hening. Nama-nama itu belum berarti banyak bagi prajurit infanteri di Borneo. Yang mereka tahu hanyalah sesuatu yang besar sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, kabar susulan datang. Jepang akan menyerah. Bagi banyak prajurit termasuk Jack, berita itu seperti sesuatu yang sulit dicerna. Perang yang bertahan-tahan terasa tak berakhir, kini tiba-tiba punya ujung. Tapi hingga perintah resmi turun dan proses formal dilakukan, mereka tak bisa begitu saja menurunkan senjata. Jadi, apakah kita berhenti bertempur sekarang? Tanya Burke. Harris menggeleng pelan. Kita tunggu perintah. Ada unit Jepang di pedalaman yang mungkin belum tahu atau menolak percaya. Itu bisa sangat berbahaya. Beberapa minggu setelah pengumuman penyerahan Jepang, pemandangan yang dulu sulit dibayangkan mulai terjadi di Borneo. Di beberapa titik, unit-unit Jepang yang tersisa turun dari hutan, membawa bendera putih atau sekadar kain yang dikibarkan sebagai tanda menyerah. Di sebuah lapangan terbuka, dekat pedalaman Kalimantan, Jack berdiri bersama satu kompi Australia, membentuk barisan rapi. Di depan mereka, dari arah hutan, muncul rombongan kecil prajurit Jepang. Seragam mereka kompeng-kemping, wajah kurus, beberapa memakai perban kotor. Di depan, seorang perwira letnan, Sato melangkah dengan langkah berat, memegang pedang perwira yang terbungkus kain. Ia berhenti beberapa meter dari garis Australia. Seorang perwira Australia maju, diapit dua pengawal bersenjata. Dalam keheningan yang tegang namun dingin, Sato menyerahkan pedangnya, bukan sebagai simbol pribadi, melainkan sebagai tanda bahwa perlawanan formal unitnya berakhir di sini. Jack menyaksikan dari barisan. Di satu sisi, ia melihat musuh yang selama ini ia latih untuk benci, ditembak, dan dikalahkan. Di sisi lain, ia melihat manusia soma-soma lelah, sama-sama korban perintah dari jauh. Rasanya aneh, bisik Burke. Kita habiskan waktu bertahan-tahan untuk saling bunuh, lalu semuanya berhenti, seperti ini saja. Jack tidak menjawab. Ia hanya menatap pedang yang kini dipegang perwira Australia. Di hatinya ada campuran lega, kosong, dan sesuatu yang sulit ia beri nama. Mungkin itu kesadaran bahwa meski perang berakhir di atas kertas, jejaknya di tempat ini akan bertahan lama. Seiring sekutu memperluas kendali dan mengumpulkan informasi, kebenaran tentang Sandakan dan Des Marcos mulai terungkap. Laporan demi laporan sampai ke markas, kamp tawanan yang hampir kosong, kuburan-kuburan massal, dan kisah-kisah tentang perjalanan paksa yang hanya menyisakan segelintir orang. Suatu hari, Jack dan beberapa prajurit lain dipanggil untuk mendengar briefing singkat dari seorang perwira intel. Di ruangan kecil yang dipenuhi peta dan kertas, perwira itu menjelaskan dengan wajah muram. Ada kamp tawanan di Sandakan, ribuan orang, sebagian besar Australia dan Inggris. Ketika posisi Jepang melemah, mereka memaksa para tawanan berjalan ke pedalaman menuju Ranau,
sangat sedikit yang selamat. Kita baru mulai memahami skala penuh kejadian ini. Di ruangan itu, keheningan jatuh lebih berat daripada berita penyerahan Jepang. Jack menatap meja, membayangkan wajah-wajah yang tak pernah ia kenal sesama orang Australia yang tak sempat bertempur lagi karena mati pelen-pelen di jalur-jalur hutan yang tak punya nama di peta. Jadi, pikirnya getir. Bahkan ketika kita merebut kembali Borneo, kita datang terlambat bagi mereka. Itulah salah satu ironi pahit dari jawaban bagaimana sekutu merebut Borneo. Sebagian kemenangan datang di atas kuburan-kuburan yang baru mereka ketahui setelah perang hampir selesai. Malam itu, Jack duduk di luar barak sementara, menatap langit Borneo yang kini jauh lebih tenang. Tak ada lagi dentuman meriam, tak ada lagi kilatan artileri dari kapal perang di laut. Hanya suara serangga, angin, dan sesekali dengung generator. Perang, setidaknya di sini, hampir selesai. Tapi cerita Borneo tentang pendudukan, pendaratan, perlawanan, dan tragedi seperti Sandakan baru saja menunggu untuk ditulis dan diingat. Dan untuk Jack, semua itu bukan sekadar bab dalam buku sejarah. Itu adalah hari-hari yang ia jalani sendiri. Dari pantai berkabut di Brunei, bukit-bukit di Labuan Kelenjikileng terbakar di Balikpapan, hingga hari ketika musuh turun dari hutan dengan bendera putih.